Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandahek. Saya mohon maaf apabila terjadi pemunduran jam tayang karena acara ini akan tetap dilaksanakan. Saya yakin dan percaya kita semua tetap setia untuk menyaksikan Hope Channel Indonesia. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja atau memiliki masalah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga khususnya, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga dan yang menjadi narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan yang akan menjadi moderator kita seperti biasa yaitu keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Kami juga ingin mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Hope Channel Indonesia yang ke-11 tahun dengan menyaksikan siaran langsung acara ulang tahun kita pada tanggal 27 Maret 2022 hari Minggu. Anda bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome Channel 870 dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun di YouTube. Dan untuk lebih memeriahkannya lagi, mari kita ikuti vote sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh talent, narasumber, dan pemirsa setia Hope Channel Indonesia. Mari kita ikuti vote narasumber, program pembelajaran Alkitab, program umum, dan host pilihan Anda melalui link yang tertera pada layar kaca Anda. Dan juga sahabat Hope Channel Indonesia bisa mengikuti lomba, yaitu membuat video renungan itu keren, cover lagu Sion, dan juga membuat video ayat inspirasi. Dan akan mendapatkan hadiah yang spesial di hari ulang tahun Hope Channel Indonesia yang ke-11. Jadi jangan ketinggalan ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyapa moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak dan Ibu Leo Sumampau Sitorus. Selamat malam. Shalom. Salam sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terlihat bahagia dan sehat dari layar kaca di sini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandahek yang sudah membuka acara Obsesi Hati pada malam hari ini dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan saat ini, malam ini kita juga berbahagia. Kita sudah masuk ke episode yang ke-93 ya. Sudah panjang perjalanan Obsesi Hati ini. Dan ke-92 ya. Ya, 92. Dan judul malam ini sangat menarik ya, begitu. Hidup sesuai kemampuan. Hidup sesuai kemampuan. Ini ada Ajaran pastinya. ada pepatah yang mengatakan jangan hidup kita tuh besar pasak daripada tiang ya. Jangan kita gitu kali ya. Kita harus mengikuti dengan sesama nih malam ini. Jangan keluarga kita juga besar pasak daripada tiang ini kemarin. Oke, baik. Sebelum kita mulai malam hari ini akan dibawakan oleh kita Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Kita akan baca ayat tema kita yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10, demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungnya isi penuh dengan sampai melimpah-limpah dan jana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baik, dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, saat ini kami
sedang mengikuti acara Obsesi Hati. Kami mohon Tuhan hadir di acara ini, terutama memberkati, mengurapi kita dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawa pembahasan, agar pembahasan pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati jaringan, internet, peralatan yang digunakan, agar semua dapat berfungsi dengan baik, jauhkan dari segala gangguan Tuhan, dan terutama berdoa untuk para pemirsa Hope Channel Indonesia yang menyaksikan program acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Apabila mereka ada yang sakit, bila Tuhan, daripada Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Dan biarlah apabila ada rumah tangga yang bermasalah, oleh karena Tuhan hadir di tengah rumah tangga mereka, rumah tangga tersebut akan kembali dipersatukan. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa kami sebanyak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan atau bila Anda mempunyai persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosial. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang kali ini tidak berada di North Carolina, tetapi ada di Texas, ya, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta. Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Ya, Leo dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari Texas. Texas ya. Ya, saya kalau dengar kata Texas sih ingat film Cowboy ya. Cowboy, iya. Sebetulnya Cowboy. Pendeta tidak pakai topi cowboy ya. Baik, kita udah gak sabar mendengarkan pembahasan kita pada malam hari ini, hidup sesuai kemampuan. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Selamat malam pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Dan ini adalah satu pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang ke-92 ya dari seri Obsesi Hati, yaitu obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Nah, kita dapatkan banyak sekali orang yang mempunyai masalah keuangan ya. Iya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sekarang yang selama ini masuk adalah bicara mengenai masalah keuangan. Itulah sebabnya kita perlu membahas mengenai masalah ini. Oke. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi terdapat Amsal 3 ayat 9 dan 10. Mungkin bisa dibaca lagi ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah kuncinya di mana kita bisa mempunyai kecukupan dalam keuangan. Ya, artinya kita harus memuliakan akan Tuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan memuliakan nama Tuhan? Kita harus tahu dulu bagaimana banyaknya masalah keuangan yang ada di dunia ini ya. Kita ambil contoh dari Amerika kemudian nanti ke Indonesia ya. Nah, dikatakan bagaimana tentang orang-orang di Amerika ini? 88% dari orang Amerika hidup lebih besar dari aset yang dimilikinya. Jadi tetap berutang. Jadi lebih banyak pengeluaran daripada ya pemasukan. 90% dari penyebab perceraian berhubungan dengan keuangan. Jangan lupa ini ya, banyak orang terjadi, kita dengar perceraian bahkan di Amerika lebih dari setengah yang menikah itu bercerai dan perceraian, dan sering adalah masalah keuangan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan kita harus belajar bagaimana supaya jangan ada masalah keuangan. Ya. Hanya 2% dari orang Amerika yang tidak perlu tambahan income setelah usia 65 tahun. Mayoritas bergantung kepada jaminan dari pemerintah. Jelas kita harus pelajari agar kita mempunyai keadaan yang lebih baik. Jangan kita tetap memikirkan harus mendapatkan social security dan sebagainya. Sehingga mereka dalam keadaan yang kalau umpamanya bangkrut, pemerintah bangkrut ada permasalahan oleh sebab dia uang santunan itu, social security itu mungkin bisa berhenti. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana supaya kita mempunyai kecukupan. Nah, sekarang bagaimana hasil survei di Indonesia? Nah, di Indonesia dikatakan 7 dari 10 ibu mengaku kesulitan mengelola keuangan keluarga. Makanya kita sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, bagaimana caranya untuk menghemat ya. Oke, kemudian hanya 1 dari ibu yang benar-benar melakukan perencanaan keuangan misalnya dalam masa COVID ini. Jadi bagaimana uang itu
supaya tetap masuk, kemudian pengeluarannya yang dapat diatur dan sebagainya hanya 1%, artinya 10%, 1 dari 10 ya. Kemudian Ibu-ibu, ya, dari para ibu. Dan hanya 3 dari 10 ibu yang mengalokasikan dana untuk asuransi. Nah, asuransi kenapa itu suatu hal yang sangat penting? Oleh sebab kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya. Jadi banyak orang kata, wah pasti Tuhan akan jaga kita. Percaya Tuhan jaga, tapi perencanaan itu sangat penting sekali. Sebab Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada kita bagaimana untuk mengatur keuangan itu dengan baik. Ya. Hanya 8% dari ibu yang menganggap investasi sebagai prioritas dalam pengelolaan keuangan keluarga. Jadi kepengennya mau apa yang dapat itu langsung dipakai, langsung beli baju, langsung beli tas-tas yang mahal dan sebagainya. Nggak perlu investasi. Jadi tidak mempunyai far sight, ya, tidak mempunyai pandangan jauh ke depan. Atau tidak punya visi, ya, tidak punya perencanaan. Nah, itulah yang telah terjadi sekarang ini, ya, ini sesuai dengan survei yang telah dibuat. Nah, Martin Luther adalah seorang promotor dalam kekristenan luar biasa sekali. Dan apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa orang Kristen itu perlu bertobat dalam 3 hal. Apa itu? Pertama kali pertobatan hati, kemudian kedua pertobatan pikiran, dan kemudian pertobatan dompet. Ini ditulis oleh Martin Luther, ya. Jadi 3 ini, ya, pertobatan dompet adalah yang paling sukar. Kenapa? Oleh sebab kita sering, ya, menggunakan kita punya uang untuk hal-hal yang untuk menyenangkan kita, ya. Kita hidup sekarang, ya, kita tidak tahu besok lusa, ya, kita akan mati, jadi lebih bagus pakai uang itu sekarang. Tetapi lupa kadang-kadang sampai tidak ada punya perencanaan kepada anaknya. Apa yang terjadi kepada orang tua kalau misalnya orang tua kepada anak kalau orang tua itu meninggal dan sebagainya. Itulah sebabnya kita harus punya perencanaan. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Apa yang dikatakan oleh Andrew Jackson? Dia katakan live within your means. Never, ya, never artinya jangan be in debt. And by husbanding your money, you can always lay it out well. Jadi hidup sesuai dengan kemampuanmu dan jangan pernah ada hutang, ya. Kemudian dengan berhemat akan uangmu, engkau akan selalu hidup dengan baik. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana kita untuk menghemat. Baik. Nah, sekarang kita mau coba lihat dari prinsip Alkitab lebih dahulu. Sebab ya, ini kan namanya obsesi hati, ya, obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Jadi kita harus gunakan akan prinsip daripada Alkitab. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Hormati Tuhan dengan hartamu. Kita lihat kembali kepada Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumung-lumung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kita melihat bahwa di sini bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan harta kita, ya. Kita lihat ayat yang lain dengan tubuh kita, ya. Kita sering menggunakan akan harta untuk sesuatu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dikatakan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Artinya kita tidak akan kekurangan. Selalu dalam kecukupan. Ya, bagaimana kita memuliakan akan Tuhan dengan harta kita? Ya, yaitu dengan persepuluhan. Begitu Anda punya uang atau gaji itu, ya, 1/10 itu diberikan kepada Tuhan. Jangan sudah dipotong-potong, ya. 1/10 itu bruto. Disisihkan yang pertama kita lepaskan. Kemudian kita sisihkan juga uang untuk persembahan dan mengikuti kehendak Tuhan dalam perbelanjaan kita. Jadi kalau begitu bukan hanya kemauan kita, bukan untuk pesta pora uang yang sisa itu. Nah, kita harus kembali kepada buku Maliaki pasal yang ketiga, ya, di mana dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah pembenahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Jadi di sini katakan ada orang yang menipu Tuhan. Kenapa? Mengambil yang Tuhan Iya. punya. Kalau persepuluhan itu bukan kita punya. Tuhan punya. Kita harus Kembalikan. kembalikan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita curi milik Tuhan. Kemudian kita perlu juga menyisihkan persembahan. Ya. Kemudian ya itu dua perkara yang sangat penting, dan yang sisa juga kita harus gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian ada Prinsip beberapa kedua. perkara yang kita harus hindarkan. Ya, kemudian salah satu yang kedua prinsipnya adalah jangan mencintai uang. Amsal 11 ayat 28. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Baik, jangan percaya kepada kekayaannya. Sebab kenapa? Kekayaan ya sangat Bisa hilang. Ini apa yang terjadi dengan peperangan dengan Ukraine, Ya. dengan Rusia, yang orang-orang kaya daripada Rusia dalam satu hari maka hapus itu semua, mereka punya kekayaan yang banyak, itu yang berbilion dolar. Ya. Ya. Kenapa? Oleh sebab harta itu tidak kekal, ya, sesuatu yang bisa hilang begitu saja, ya, malapetaka bisa hilang begitu saja. Jangan percaya kepada kekayaan, Ya. tetapi kita harus menjadi orang yang benar dan tumbuh seperti daun muda, artinya Tumbuh di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oke, kita lihat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Di mana dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Jadi uang itu nggak jadi masalah, tapi kalau kita cinta uang, ya kita sampai mau melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan uang itu, nah itulah akar kejahatan. Sebab boleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi apa yang telah terjadi adalah mencari uang lebih banyak, lebih bagus dan sebagainya, sampai lupa kepada berbakti kepada Tuhan, lupa kepada keluarga sama manusia. Apa yang terjadi? Kesehatannya menurun, kemudian oleh sebab kesehatannya yang terganggu, sebab kerja terlalu banyak, kemudian uang yang sudah dikumpulkan itu bagaimana? Digunakan untuk kembali untuk bayar rumah sakit. Akhirnya yang kita dapat hanyalah batu nisan. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau begitu kita harus hidup dengan sederhana. Ya, itu prinsip yang ketiga, di mana dikatakan dalam Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jadi langkah kehidupannya harus diperhatikan supaya dia dapat bijaksana. Dan Amsal 14 ayat 23 mengatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Maksudnya orang yang hanya ngomong melulu, ya, omong doang, ya, tidak mau kerja, ya. Tetapi ada juga sesudah kita dapatkan uang, kita harus hidup sederhana. Amsal 23 ayat 3. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Banyak begitu dapat uang langsung kemana? Ke restoran, makan dan sebagainya. Kemudian baru setengah bulan sudah habis uang. Terpaksa pinjam lagi, ya, dan sebagainya. Banyak kadang-kadang kita tidak bijaksana dalam penggunaan akan uang tersebut. Hidup sederhana adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian faktor yang berikut nomor 4. Kita harus bekerja, untuk dan merencanakan untuk masa depan. Kita lihat, kita harus belajar dari semut. Apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, nggak ada orang yang lihat ya, tapi pengaturnya pun nggak ada, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi kerja kita itu benar-benar harus secara, ya Tuhan yang lihat. Jangan lihat, kalau bos nggak ada, kita baca koran atau apa. Tapi kita kerja dengan sebaik-baiknya. Dan ya salah satu bekerja menyediakan roti di musim panas. Kenapa? Waktu musim dingin tiba, di mana kita mengalami kesulitan untuk bekerja. Nah, kita harus siapkan diri untuk masa paceklik, ya. Jadi kadang-kadang seperti sekarang masa pandemik, ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa kerja. Paling kalau misalnya ada uang tabungan, itu masih tetap hidup dengan baik, ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kesulitan orang-orang yang di Ukraine sekarang ini, tiba-tiba saja ya mengalami kesulitan oleh sebab tidak bisa kerja, oleh sebab peperangan dan sebagainya. Ya, jadi paling sedikit kalau ada tabungan, ya mereka bisa
Beli makanan. beli makanan untuk hidup dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, prinsip Alkitab. Kita harus merencanakan juga untuk masa depan. Belajar dari semua Iya, dikatakan sedia payung sebelum hujan. sebelum hujan. Oke. Kemudian apa yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 7? Ya, kita harus hindari hutang. Sebab katanya orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Jadi kalau kita berhutang itu kita jadi slave, jadi budak untuk orang yang kita pinjam uang itu. Nah, kenapa orang berhutang ya? Salah satu adalah sebab nggak sabar. Iya. Jadi sebelum ada uang untuk membeli mobil, kepengen punya mobil, kemudian hutang dulu. Ya. Jadi bayar kredit. Bayar kredit, Dan lebih akibatnya mahal. harganya lebih mahal. Lebih bagus kalau dia bisa gunakan uang yang dapat itu diinvestasikan, kemudian menghasilkan uang. Kalau sudah cukup untuk beli mobil, baru beli mobil. Ya. Jadi dengan demikian harganya lebih murah. Jadi menghindarkan hutang itu sangat penting sekali, dan jangan kita nggak sabaran sebelum waktunya kita mau mendapatkannya. Kemudian apa yang dikatakan pepatah yang perlu kita ingat? Nah, ini satu berkata, too many people buy things that they don't need with the money they don't have, trying to impress people that they don't even like. Luar biasa sekali nih kutipan. Banyak orang yang membeli sesuatu yang mereka tidak butuhkan dengan uang yang mereka tidak miliki, ya, untuk mencoba memberikan impression kepada orang yang mereka juga tidak suka. Ya. Misalnya tetangga itu, Anda marah pada tetangga, Anda coba buat tunjukkan bahwa Anda itu lebih hebat dari dia, membeli sesuatu yang lebih besar dari dia, tapi uangnya tidak ada, jadi pinjam dulu. Jadi kredit kan lebih mahal. Jadi padahal itu barang tidak diperlukan. Ya. Aduh, ya. Sedih banget susah sekali untuk ini ya. menyayangi aja. Nah, makanya Thomas Jefferson katakan bagaimana? Ya. Never spend your money before you have it. Jangan gunakan uang Anda sebelum Anda miliki. Jadi kredit card itu berbahaya kalau tidak ada dananya untuk membayarkan kredit card tersebut. Oke. Jadi Baik. terus dengan interest, kredit card kan interestnya tinggi. Jadi kalau kita beli, 23%, kita pakai kredit card, memang nggak terasa ya karena kartu aja. Tapi kita akan bisa jadi pahit. Jadi kita akan jadi jatuh miskin karena itu. Oke. Kemudian kita lihat dalam prinsip yang keenam ya, kedermawanan dan kepuasan. Oke, Amsal 11 ayat 25 dan 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wah, ini satu pelajaran sangat penting sekali. Banyak orang pikir kalau misalnya saya kasih kepada pekerjaan Tuhan yang menolong orang miskin, dipikirnya uangnya akan lebih sedikit, ya, berkurang. Tetapi kita harus ingat ini prinsip. Kita tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. Jadi kalau Anda memberikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Kami punya banyak sekali pengalaman. Waktu kami membangun rumah panti asuhan yang pertama, apa yang terjadi? Ya, kami pikir, wah pasti bagaimana mengelola ini satu panti asuhan. Tetapi ternyata Tuhan berkati, dan panti asuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10 ya. Ternyata kita masih bisa jalan terus. Bisa jalan dengan baik ya. Bayangkan itu mengelola dan nantinya membayar akan kepala panti asuhan, membayar uang sekolah, makanan dan sebagainya, tetapi berjalan dengan baik. Kenapa? Inilah prinsipnya, ya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jangan takut untuk memberi untuk Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah akan dapat mengalahkan pemberianmu itu. Pemberian Tuhan itu. Jadi Tuhan itu adalah sumber kekayaan kita. Jadi Tuhan sumber berkat, ya. Tuhan akan memberikan berkat kalau kita memberikan kepada
orang lain. Ya. Baik, kembali kepada Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau ukurannya kecil, Ya, kita berkat jadinya kecil. berkatnya kecil. Anda punya ukuran besar, maka berkatnya besar. Jadi kalau ukuran itu tergantung bagaimana kita memberikan kepada yang lain, ya, kepada Ya, orang lain yang memerlukan yang pertolongan. membutuhkan pertolongan kita. Dan kita percaya bahwa dalam masa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan. Oke. Nah sekarang kepada siapa kita memberi, ya? Yakobus 1 ayat 27. Nah, inilah yang dikatakan satu ayat yang sering orang lupakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicerminkan oleh dunia. Oke, jadi ibadah yang murni. Iya. Kalau gitu, Anda pergi ke gereja itu Iya. bagus, ya. Berikan perpuluhan bagus. persepuluhan bagus. Tetapi jangan lupa, ya, ibadah kalau Anda menolong orang yatim piatu ataupun juga orang-orang janda yang miskin-miskin ataupun orang yang berkekurangan, maka itu adalah suatu ibadah. Ya, satu ibadah yang murni, luar biasa sekali. Nah sekarang resolusi bagaimana supaya kita mempunyai keuangan yang lebih baik, ya kita coba berikan 7, kemudian nanti kita lihat untuk keluarga muda kita mempunyai 10 tips yang penting sekali. Yang pertama, mengikuti rencana Tuhan. Ya, Oke, kalau rencana Tuhan kita sudah katakan bagaimana mengembalikan persepuluhan dan kemudian memberikan persembahan, kemudian memberikan pertolongan kepada orphan, ya. iya, artinya yang dimaksudkan miskin. adalah gunakan uang kita dengan Iya. bijaksana. Iya. Oke, sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk di dalam menolong orang lain. Tuhan memberikan kepada kita rezeki untuk kita hidup juga, untuk kita makan, bisa mendukung keluarga dan sebagainya, Dan salurkan dan menyalurkan berkat kepada yang membutuhkan. Baik, faktor yang kedua, ya, terbuka mencatat arus keuangan. oh jangan sembunyi-sembunyi ya. Iya. Ada orang yang istri tidak tahu income daripada suami. Dan suami tidak pernah mau kasih tahu kepada istri, ini pokoknya urusan saya, kamu tidak perlu tahu, katanya. Iya. Jadi tutup-tutup, ya. Sedangkan kita sebagai keluarga yang mau sehat dan rohani, ya, kita harus terbuka dalam suatu ya. keuangan satu sama Masing-masing lain. bekerja, income-nya berapa, kita harus ya mencatat arus keuangan secara terbuka. Kemudian Kita harus memiliki target. Apa yang kita mau beli, misalnya kita mau membeli akan mobil baru, oke, kapan waktunya, ya. Kemudian kita mulai menabung untuk membeli akan mobil tersebut, ataupun mungkin membeli televisi yang baru, ataupun peralatan dapur yang baru. Jadi ini adalah satu hal yang sangat bagus sekali. Tapi untuk mempunyai ada target. ya, mempunyai target, kemudian mempunyai perencanaan, ya. Kemudian kita lihat kita harus mempunyai penghasilan tambahan. Ya, kadang-kadang kita memerlukan tambahan. Jadi mungkin banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah, ya, yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Oleh sebab kebutuhan itu selamanya ada. Banyak saya punya teman-teman juga, dia nggak pernah keluar di rumah, tapi di rumah dia tetap dengan online sales dan sebagainya. Jadi dia mempunyai penghasilan tambahan. Oke, kemudian disiplin dan berkomitmen. Apa yang dimaksudkan ini disiplin dan berkomitmen? Kalau sudah punya target, ya, misalnya kalau gitu target itu kita harus menghemat misalnya 10% daripada penghasilan kita untuk ditabung, ya. Anda harus disiplin itu. Jangan waktu jalan-jalan lihat obral. Itu yang sering, ya. Akhirnya dibeli yang nggak perlu. Ingat kita ada teman yang waktu dia pindah rumah dapatkan bahwa banyak sekali barang-barang yang dia beli waktu obral tapi tidak pernah dipakai. Dia selalu bilang, oh ini lagi on sale, biar saya mau beli buat sekretaris saya mau beli buat perawat saya, buat ini. Wah, akhirnya sampai jadi bangkrut. Iya, jadi kita harus berkomitmen betul-betul dan mempunyai disiplin. Disiplin dalam penggunaan uang itu. Oke, punya asuransi. Kembali, asuransi diperlukan khususnya apalagi kalau masih anak-anak masih kecil. Iya. Educational insurance. Misalnya
asuransi pendidikan. Apa yang terjadi dengan orang tua satu misalnya Orang terjadi tua eksiden meninggal, sudah ada Uang. biaya untuk pendidikan Dari anak-anak. anak-anak. Ya. Tapi kalau seperti kami anak-anak sudah besar, sudah cucu-cucu, kami tidak lagi perlu asuransi. Itu bisa diambil uangnya kembali. Iya, jadi kami asuransi itu ada yang bisa kita dapatkan dananya dan itulah yang kita pakai waktu mereka sekolah dan sebagainya. Jadi asuransi itu penting sekali. Kemudian haruslah ingat untuk Tetap menjadi berkat. Menjadi berkat ya. Tuhan memberkati kita untuk jadi berkat bagi orang lain, dan jangan takut untuk menolong orang lain. Ya, jangan takut. Kenapa? Sebab ya Tuhan akan memberikan lebih banyak berkat. Ya, itu adalah satu prinsip hidup. Anda punya agama apa saja, kalau Anda banyak memberi, Anda akan dapatkan berkat. Ya, ini tidak tergantung kepada suatu agama tertentu. Nah sekarang, kalau Anda adalah keluarga muda, banyak sekali pendengar ini adalah keluarga muda. Apa yang kita harus rencanakan dengan keluarga kita? Dengan keuangan kita. Ya, pertama kali kita berdoa dalam merencanakan keuangan. Biarlah keuangan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kita punya mata pencaharian bisa kita gunakan dengan maksimal mungkin untuk kebaikan orang lain dan kebaikan keluarga kita. Itu merencanakan ya, supaya bukan hanya kemauan kita tapi kemauan Tuhan. Kemudian tentukan prioritas. Apa yang perlu dibeli duluan dan apa yang perlu ini bisa ditangguh dulu. Nanti tunggu dulu sampai kita ada cukup uang untuk investment untuk ini, baru kita beli ini. Jadi sekarang hemat-hemat dulu. Jadi kita tentukan priority. Nah itulah sebabnya makanya masalah keuangan ini, planning keuangan ini harus secara terbuka antara suami dan istri dan juga anak-anak. Prioritas istri kadang-kadang berbeda dengan prioritas suami. Itulah sebabnya harus berunding bersama-sama ya, menentukan prioritas yang utama itu adalah apa ya. Jadi ada orang yang katakan, saya perlu raket yang baru yang bagus sekali ya. Itu dia masih punya raket. tapi bukan prioritas. Bukan prioritas kan, tetapi tunggu dulu kalau ada beberapa hal yang penting untuk keperluan rumah tangga ya. Jadi perabot-perabot dapur misalnya kita perlukan ya. Kemudian ketiga kita lihat kesepakatan membagi pengeluaran. Suami istri harus setuju. Jangan mau kemauan istri aja, tapi kemauan suami aja. Ada istri yang mau pakaian baru setiap bulan. Iya, setiap kali kita mesti ada baju baru untuk impress orang yang dia tidak pun senang, supaya orang bisa lihat gagah, wajah hebat, cantik ya. Padahal orang itu pun mungkin ya cuek aja, cuek sama-sama tidak peduli dengan Anda. Jadi kembali ya, kita harus sepakat dalam membagi pengeluaran kita ya. Kemudian kita lihat catat anggaran keuangan dalam keluarga. Jadi budget ya. Kita harus ada budget ya, dan jangan kita melampaui budget kita. Catat. Jadi kalau Anda belanja langsung tuliskan ya, beli tahu, beli tempe, beli sayur dan sebagainya. Kemudian berdasarkan ini kita bisa dapatkan buat anggaran lebih lanjut, atau pembelanjaan itu sesuai dengan anggaran. Jadi saat anggaran kita untuk makan 1 bulan berapa, itu berarti 1 minggu berapa, itu berarti setiap hari berapa. Kemudian dicatat supaya jangan selalu melampaui, dan itu bisa membuat Anda jadi tekor mengalami masalah keuangan. Saya ada satu teman dulu ya, dia begitu sudah dapat dia punya gaji, terus dia kasih untuk ini untuk persembahan, ini untuk perpuluhan ya, dan tapi dia taruh di amplop. Jadi bagus juga itu ya. Dia taruh di amplop, ini buat perpuluhan, ini buat persembahan, ini buat makanan, buat ini. Jadi kalau dia lihat sudah habis ini orangnya, sudah stop, gak usah lagi beli makanan lagi ini. Jadi pakai amplop itu juga bisa. Makanya perencanaan. Oke. Kemudian persetujuan satu rekening. Kenapa ya? Ya betul, istri kerja, suami kerja. Tetapi kadang-kadang ya ada orang keluarga yang masing-masing punya rekening sendiri. Apa yang terjadi ya? Kadang-kadang menimbulkan jadi pertengkaran. Itu bagian kamu yang bayar ya. Ya itu bagian kamu yang bayar ya. Kadang-kadang untuk bayar parkir saja mereka bertengkar. Sekarang bagian kamu yang bayar. Aduh, sedih banget. Jadi kita dalam suami istri, kami menganjurkan ya, biarlah satu rekening, one account ya. Jadi dengan demikian ini adalah uang kita bersama, merencanakan bersama, dan merencanakan anggaran bersama-sama ya.
Terus mempunyai investasi dan dana darurat. Ini sangat penting sebab kalau umpamanya dalam keadaan paceklik ini kita tidak ada dana darurat, wah, makanya kita lihat banyak sekali di sini yang kalau tidak dapat stimulus check itu, wah sudah nggak bisa hidup. Kenapa? Dia hidup dari paycheck ke paycheck. Jadi kita perlu untuk mempunyai dana darurat. Dan ini dana darurat yang ditabung, kemudian ada yang diinvestasikan. Sebab kalau misalnya uang itu disimpan saja di rumah, ya itu kan tidak berbunga. Kalau di bank, ya itu bisa menghasilkan yang lebih baik, ada interestnya untuk menghadapi akan inflasi. Tetapi ada investasi yang bisa menghasilkan yang lebih baik, ya, dan harus berhati-hati. Jangan sampai akhirnya hilang semuanya. Oke. Banyak orang kata, wah, dalam 1 bulan bisa double. Ya. Mari kita masukkan uang ke sini. Ya. Bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga habis semua. Iya, jadi jangan ikut terlalu terlalu tamaha ya, mau dapat banyak. Menghajaki terlalu banyak sebelum waktunya. Oke. Kemudian belanjakan uang untuk barang yang dibutuhkan. Kalau tidak butuh ya jangan. Ya. Jadi murah sekali padahal tidak perlu. Ya. Jadi kita harus belanja yang kita butuhkan. Ya, kemudian itulah sebabnya dikatakan lebih bagus kalau kita mau belanja, kita tulis di dalam kertas apa yang kita mau beli. Sampai di toko itu kita lihat saja barang yang kita mau beli. Yang lain-lain nggak perlu, jangan kita lihat. Nanti penggodaan, apalagi kalau on sale, wah, terus mau dibelikan padahal nggak dibutuhkan. Ya, kemudian hindari hutang. Kita sudah sebutkan berulang-ulang. Orang yang hutang adalah orang yang tidak sabaran. Oke. Jadi kita harus sabar menunggu sampai uangnya ada, baru kita membeli akan barang tersebut. Kemudian yang ke-9, mencari penghasilan tambahan. Apa yang kita bisa buat untuk dapat extra money itu bagus. Kemudian rutin evaluasi. Jadi kita harus mengadakan satu evaluasi dari waktu ke waktu. Sekarang rupanya dana uang kita untuk makan itu terlalu banyak sampai kita kekurangan di akhir bulan. Kalau gitu itu kita harus kurangi. Atau kita tidak ada tabungan untuk misalnya masa di mana kita akan berlibur. Liburan keluarga penting, kita sudah pernah bahas di pembahasan kita. Jadi kita harus sisihkan untuk liburan keluarga. Dan mungkin kita punya banyak dana untuk makan terlalu besar sampai kita tidak ada dana untuk ini. Jadi kita harus mengadakan evaluasi secara rutin dari waktu ke waktu. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang supaya kita hidup sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau kita hidup dan sesuai dengan kemampuan, maka kita tidak akan ada masalah keuangan. Ya, dan masa tua juga akan mendapatkan masa yang lebih terjamin. Kenapa? Anda sudah sisihkan juga untuk kehidupan di masa tua. Ya, nanti kita akan bahas ya kembali mengenai masalah ini pada masa yang akan datang. Baik, kami persilakan untuk host ya keluarga Sumampal. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Pembahasan malam ini kita kenang ya. Jadi kita pelajaran yang berharga ya. Tapi saya suka dengan satu quote dalam bahasa Inggris, cuma saya lupa bahasa Inggris. Cuma kalau saya translate tadi, jangan membelanjakan uang sebelum uang itu ada gitu ya. Ini kita dulu sering banget gitu, datang kita udah belanja. Contohnya itu adalah gaji, bonus THR belum datang, bonus THR-nya kita udah belanja. Dan memang pernah sih ya pernah belanja. Waduh, jadi posisi sendiri. Ini pelajaran berharga. Ya, jadi sangat bagus dan saya percaya juga pemirsa yang ada di rumah juga boleh terberkati dan boleh mendapatkan manfaat yang berharga ya dari pelajaran malam ini. Saya yakin banyak pertanyaan nih kalau udah bicara masalah keuangan, ini menarik perhatian ini. Baik, saya diingatkan kembali kepada para pemirsa yang ada di rumah, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga boleh kirimkan pertanyaan saudara melalui akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui YouTube dan juga Facebook. Saudara boleh tulis di kolom chat pertanyaannya dan tidak usah dicantumkan nama saudara. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini.
Lagi ngapain sih? Nonton tok-tok, selfie, melamun. Ingat mantan yang belum tentu ingat kamu. Main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja? Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu. Baik, kembali lagi di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Sudah masuk beberapa pertanyaan, Pendeta dan Pendeta Kutaraf. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya sebagai berikut. Ini langsung pertanyaannya agak berat karena berhubungan dengan mertua ini ya. Kalau gaya hidup mertua dan selalu menuntut anak berbakti dengan transfer uang gimana ya? Bagaimana sikap saya seharusnya sebagai istri? Ini seorang wanita yang bikin pertanyaan. Sementara suami saya selalu membela mertua saya, artinya orang tuanya. Katanya yang dia lakukan itu untuk membalas budi kepada orang tuanya. Sampai kami terbelit hutang. Tinggal di luar kota selalu bingung, uang hidup dan uang kontrakan. Sementara mertua sampai sekarang masih hobi renovasi rumah. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan? Silakan Pendeta dari Pendeta. Ya, saya percaya ya bahwa kita harus baik kepada orang tua dan membalas budi kepada orang tua. Ya, namun orang tua tidak bisa menuntut. Ya, orang tua juga harus menyadari akan keuangan daripada anak. Ya, dan dalam hal ini, ya. Saya percaya bahwa istri mempunyai peranan yang penting untuk bersama-sama mengingatkan kepada suami, kemudian mengadakan suatu perhitungan. Ya. Jadi dalam anggaran itu, ya ada dana untuk membantu orang tua. Ya, itu bagus. Ya, tetapi tidak bisa lebih daripada yang Kemampuan mereka. Yang menjadi kemampuan. Ya, jadi kalau misalnya lebih daripada kemampuan, apa yang terjadi? Ya, itulah terbelit kepada hutang. Ya. Jadi dalam hal ini minta kepada suami ya untuk menyampaikan secara terus terang kepada papa. Ya. Terima kasih ya sudah membesarkan selama ini dan sebagainya, dan kami rindu untuk menolong ya. Namun inilah keadaan kami sekarang ini. Ya. Jadi orang tua yang bijaksana justru akan ikut membantu ya. Tidak menuntut, kemudian mungkin juga membantu akan keuangan daripada anaknya ya kalau memang sedang dalam terbelit hutang ya. Jadi Open communication. Open communication sangat perlu sekali. Mungkin juga sang bapak masih terus mengrenovasi akan rumahnya, mengharapkan rumah yang lebih bagus ya. Kemudian dengan pemikiran bahwa anaknya mempunyai income yang banyak, padahal anaknya sudah terbelit dengan hutang ya. Kan orang tua memikirkan juga kebijaksanaan dari artinya orang tua juga bijaksana untuk memikirkan kebahagiaan daripada sang anak ya. Jadi keterus-terangan sangat penting sekali, dan kalau memang tidak ada lagi uang sekarang oleh sebab hutang ya, maka harus disampaikan kepada orang tua. Jadi sekali lagi sudah kami tekankan bahwa dalam keluarga itu komunikasi adalah satu perkara yang paling sehat. Jadi ini komunikasi terbuka. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan? Ya, berkomunikasi dengan suami dan juga dengan orang tua. Kalau tidak bisa berbicara dengan mertua, melalui suami dan bilang terus terang, saya sangat sedih loh. Kita ini dalam keadaan sampai terbirit-birit berutang, padahal bapak, mama mau renovasi rumah. Jadi open communication itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam keluarga. Kalau ditutup-tutup, nanti jadinya lebih gawat ini. Makin hari makin meruncing. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Kiranya ini dapat memberikan solusi bagi yang menanyakan. Pertanyaan berikutnya,
Mengapa susah sekali menahan diri jika tetangga atau orang yang kita kenal memiliki suatu barang yang kita nggak punya? Kita tergoda untuk memilikinya juga. Wah, cemburu ini. Jadi naluri dari Adam dan Hawa ini. Iya, itulah sebabnya saya katakan ada 10 hukum yang ke-10 ya. Jangan ingin barang orang lain. Mengingini. Oleh sebab kalau mengingini ya itulah yang menjadi suatu penyebab ya daripada kerja lebih keras, artinya mengingini barang daripada tetangga dan sebagainya, segala macam, bukan hanya kerja, kadang-kadang orang menjadi tidak jujur dan sebagainya untuk hanya menyaingi ya. Jadi ini ada masalah menyangkut kepada masalah ego kita ya. Bapak saya itu adalah harus lebih baik, lebih kaya, lebih ya mapan daripada tetangga dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ya diperlukan satu kerohanian yang lebih tinggi ya, hubungan dengan Tuhan yang akan menyebabkan bahwa kita akan merasa puas dengan apa yang ada. Kita dapat berkembang tetapi dengan tidak mengharapkan sesuatu di luar kemampuan kita ya. Jadi dekat kepada Tuhan maka Anda akan bisa melihat bahwa masalah duniawi itu bukanlah suatu perkara yang utama yang akan memberikan kebahagiaan bagi Anda. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Di zaman sekarang ini segala sesuatu mahal. Kalau kita nggak pinjam uang dari bank, pastinya susah untuk memiliki rumah ataupun mobil. Bagaimana ini pendeta dan pendeta? Ya, kita mengetahui bahwa semua mahal ya, namun kita harus berusaha untuk mencapai sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mau berhutang, yang dapat dibenarkan adalah hutang uang untuk rumah. Ya, karena itu perlu rumah untuk tempat Anda tinggal ya, dan diperlukan, maka Anda bisa membeli sesuai dengan kemampuan dan Anda bisa berhutang sesuai dengan kemampuan. Anda tahu income Anda ya. Jadi, installmentnya berapa ya, dia punya bayaran tiap bulannya dan sebagainya. Itu penting ya, dan kalau boleh jangan terlalu lama ya, buatlah waktu yang misalnya 15 tahun, kalau 30 tahun ya itu jadi bunganya jadi lebih tinggi, dan Anda yang sering bayar setiap bulan itu lebih banyak bunganya daripada dia punya capital ya, dan selalu berusaha untuk lebih cepat bayar, artinya ada uang tambah kita langsung dropkan ya, sehingga tadinya rencana 15 tahun akhirnya mungkin Anda bisa jadi 10 tahun atau 8 tahun ya. Nah, jadi rumahnya sesuai dengan kemampuan itu perlu, namun juga jangan terlalu rumah yang sangat mewah yang tidak sanggup Anda untuk membayarnya. Installment. Ya, jadi yang mulai dengan sederhana, sesudah Anda punya ekonomi lebih mapan ya, maka Anda bisa jual rumah Anda dan menjadi down payment untuk beli rumah yang lebih baik ya. Jadi pengembangan itu sangat penting sekali. Nah, kalau mobil ya itu satu hal yang saya ingin sebutkan, rumah umumnya makin lama makin mahal. Jadi itu boleh menjadi satu investasi. Tetapi mobil makin lama makin murah. Maksudnya tidak berharga. Mobil Anda maksudnya. Anda kalau sudah begitu keluar dari showroom, dari garasi atau dari begitu keluar dari showroom, dia punya harga sudah mulai turun. Sudah turun itu. Jadi itulah sebabnya kalau Anda berhutang untuk membeli mobil ya, maka tidak bijaksana dalam arti ya, oleh sebab Anda bayar interest yang tinggi dan nilai mobil itu makin lama makin kurang ya. Jadi biarlah mobil yang sederhana Anda beli ya, tetapi bisa bayar dengan cash, dan kalau belum ada ya tidak salah Anda menggunakan public transportation. Artinya apa namanya, angkot angkatan kota ataupun juga motor atau sebagainya. Sementara Anda menghemat, investasikan itu uang dan Anda bisa beli akan mobil dengan tanpa berhutang.
Itu ada beberapa prinsip, cara yang sangat penting supaya Anda bisa akhirnya live within your means, ya, sesuai dengan kemampuan Anda. betul. Itu yang prinsipnya yang utama. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya tipe orang yang tidak mudah tergugah untuk menolong orang yang kesusahan. Apa saya termasuk orang yang pelit, Pendeta? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, jawabnya adalah iya, Anda termasuk orang pelit. Oke. Namun ini pelit atau tidak sering banyak tergantung kepada temperamen, latar belakang keluarga, ya, dan sebagainya. Jadi oleh sebab mungkin orang tua itu pelit, maka Anda mempunyai kecenderungan untuk pelit, ya. Atau Anda rasa bahwa Anda harus telah kerja keras, sebab itu kenapa Anda harus membagi sebagian daripada keuangan itu untuk menolong orang lain, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara pelit dan hemat, ya. Jadi kalau misalnya hemat, ya, artinya membuat perincian keuangan pengeluaran itu dengan cermat, namun dia mempunyai dana juga untuk menolong orang lain, ya. Kadang-kadang dia lebih pelit kepada diri sendiri, ya, daripada tetapi suka untuk menolong orang lain, ya. Oke. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu begini. Kenapa Tuhan kasih berkat? Ya. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Ya. Tuhan kasih berkat supaya kita bisa hidup. Kita kan perlu makan, tetapi juga kita perlu untuk membagikan kepada orang yang berkekurangan, sebab tidak semua orang mendapatkan berkat seperti Anda. Ada orang yang lahir sudah dalam keadaan cacat, dia tidak bisa untuk bekerja, maka perlu untuk hidup, ya. Anda perlu untuk menolong. Kemudian ada orang yang hidup dengan sebagai yatim piatu, ya. Maka dari mana mereka akan hidup? Kita harus ingat begini. Semua orang yang miskin, yatim piatu yang ada di sekitar kita adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong mereka. Itu satu kesempatan. Itu juga adalah satu ujian daripada, ya, peribadahan kita kepada Tuhan yang murni, murni. Sebab menolong itu adalah ibadah, ya. Jadi kemudian itu faktor kedua. Faktor ketiga, kita jangan lupa bahwa memberi itu adalah satu proses di dalam pembentukan tabiat Tuhan, ya. Supaya jangan ingat diri sendiri saja, tapi kita berbagi kepada orang lain. Iya, kita ke surga itu apa yang kita akan bawa? Bukan uang kita yang kita akan bawa. Yang kita akan bawa adalah apa? Tabiat Kristus. Tabiat Yesus. Tabiat Yesus itu bagaimana? Ya, yang menolong orang lain, yang mengasihi. Nah, itu proses menolong orang itu Anda harus ingat, bukan hanya tolong orang, tetapi juga tolong diri kita sendiri. Menolong diri sendiri. Ya, sebab dengan demikian kita bisa mengalahkan sifat, ya, mementingkan diri, kita punya sifat yang egois, ya, dan kita bisa membagikan, ya, kita punya harta untuk kebagian orang lain. Dan jangan khawatir bahwa akhirnya kita habis. Lebih banyak kita menolong orang, lebih banyak akan mendapat berkatnya. Dan ingat bahwa ibadah yang murni itu tadi sudah kita bacakan adalah menolong orang yang kekurangan, yatim piatu, ya, atau janda-janda yang miskin. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini akan dengan pertolongan Tuhan tidak menjadi orang yang pelit, tetapi menjadi orang yang suka mau membantu, sebab itulah ibadah yang murni. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Ini istri saya nyeletuk. Kita menolong janda-janda yang miskin, dan janda kaya katanya. Dia ngomong sama saya. Dia jadi, wah, ini tertuduh. Oke, baik. Itu hanya jokes, ya. Baik, pertanyaan berikut. Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Bagaimana cara menasehati istri saya yang suka boros, beli barang-barang yang gak perlu? Pernah saya menasihatinya, dia malah ngambek. Tolong masuk aja Pendeta tadi. Oke.
Kalau tidak suka dinasehatin, ya maka Anda tidak usah kasih nasihat, ya. Tetapi ajak diskusi, oke. Open communication. Ya. Jadi atau memberikan pandangan, ya. Kalau nasihati ini begini, ya. Kamu ini terlalu boros sekali, ya. Kamu ingat ya. Kamu itu terlalu boros. Ini tidak perlu. Buat apa kamu beli ini? Buat apa? Ya, itu akan menimbulkan orang jadi jengkel. Jadi jengkel. Ya, kamu itu kan uang saya. Kenapa kamu harus peduli dan sebagainya? Jadi artinya menimbulkan defensif. Ya, Anda lebih bagus ajak dia untuk diskusi. Ya, oke, sayang. Ya, inilah uang kita untuk bulan ini. Oke. Kemudian ini yang kita perlukan untuk bayar rumah. Ini yang kita perlukan, kita sebutkan ini persepuluhan, ini persembahan, ini untuk bayar rumah, ini untuk uang sekolah anak, dan ini yang kita perlukan untuk makan, dan kita ini untuk tabungan. Ya, sekarang hanya ini yang sisa. Oke. Mari kita kira-kira apa yang kita harus beli dengan apa yang sisa. Prioritas. Ya. Jadi kalau saya pengen blus yang baru, saya lihat itu toko bagus, cantik sekali, ya, lagi obral lagi, ya. Kemudian, nah kira-kira itu perlu atau tidak? Ya, apakah kita perlu? Ya, untuk ke gereja, apakah ada pakaian gereja yang lain, ya, yang masih bagus? Jadi hanya bersifat bertanya aja, nggak usah Anda kasih nasihat, ya. Jangan menggurui. Jadi biarlah sang istri yang akan datang sadar sendiri. Dia sadar sendiri. Oh, rupanya belum waktunya. Oke lah bang, ya. Baiklah sayang. Kalau gitu nantilah kita tunggu ya. Kira-kira kapan ya? Oke. Kalau kita lihat kepada waktunya, kira-kira mungkin 3 bulan lagi masih bisa. Jadi dia ada harapan juga untuk membeli sesuatu. Tapi lagi-lagi open communication adalah satu dasar dari keluarga sehat, ya. Jadi jangan menuduh, tapi bilang saya kecewa karena ini. Marilah kita diskusi. Ingatlah, kalau Anda mau yang bertanya ini, biar buka dalam kita punya YouTube bagaimana mengenai komunikasi keluarga. Semoga ini akan menolong untuk dapat komunikasi dengan istri yang sehat. Baik, terima kasih banyak untuk nasihatnya ya, bagus sekali. Masalahnya kalau diskusi kalau begitu. Masalahnya kalau abang nggak kasih nasihat, uang abang hilang soalnya. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pendeta dan Ibu, kalaupun kami harus berhutang karena sesuatu hal yang perlu, kira-kira berapa persen dialokasikan dari income kami? Ini bagus pertanyaannya. Silakan Pendeta dan Ibu. Kalau seandainya berhutang, ya, karena sesuatu hal yang perlu, kira-kira berapa persen dialokasikan dari income kami? Untuk membayar hutang itu maksudnya. Ya, sesuatu mungkin maksudnya kalau saya nggak salah artikan, dia punya income A, mungkin dia harus beli rumah, berapa persen yang dia harus alokasikan dari income-nya dia itu, Pendeta, supaya jangan terlalu membebani dia gitu. Oke. Beberapa prinsip yang sangat penting untuk seandainya untuk rumah jangan lebih daripada 20%. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda 50% hanya untuk untuk bayar installment rumah, itu sudah terlalu berlebihan dan Anda akan mengalami kesulitan keuangan. Oke. Jadi biarlah yang di bawah 20% yang Anda bisa bayar, ya, setiap bulan, ya. Kemudian, ya, kalau seandainya ada kelebihan, baru Anda menambah lebih banyak lagi. Ya. Oke. Iya. Pertanyaan berikutnya, di rumah tangga saya hanya saya yang bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan saya bisa dikatakan sangat minim dan selalu kurang untuk kebutuhan setiap bulan. Belakangan ini saya pakai kartu kredit untuk belanja beberapa keperluan rumah tangga dan menyicilnya setiap bulan.
memang cicilan saya setiap bulan bertambah, tapi saya sudah nggak tahu harus bagaimana lagi untuk cari uang. Mohon solusinya, terima kasih. Jadi seperti gali lubang tutup lubang ya, pendeta ya. Silakan. Ini bahaya sekali. Membeli dengan kredit card itu untuk satu perkara yang dananya tidak ada itu akan sangat berbahaya. Oleh sebab dia punya Interest. itu sangat tinggi. Kredit card itu interestnya itu ya bisa 22%, 23%, itu tergantung kepada bagaimana keadaan Anda ya. Jadi kalau Anda pun tidak ada dananya untuk beli pakai kredit card itu Jangan berbahaya. Ya, di samping itu sekarang kan penggunaan kredit card menuntut kepada menambah fee, ya, adanya fee, ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kredit card itu kredit card lah yang membayar fee, ya. Tetapi kalau misalnya ada yang membayar fee lagi kemudian tambah lagi dengan interest dan sebagainya, itu tidak bijaksana, ya. Jadi mengenai masalah istri bekerja atau tidak bekerja itu akan kita bahas mungkin minggu depan, ya, apakah perlu istri bekerja, ya. Itu hari Senin depan kita punya judul minggu depan, oke. Tetapi ya, hidup dengan kemampuan yang ada, ya, itu termasuk adalah coba mengadakan penghematan di dalam kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, ya. Jadi Anda punya income, ya, berapa? Jadi kebutuhan itu pun relatif, ya. Makanan itu pun, ya, relatif, ya. Anda bisa buah-buahan, ya. Anda bisa makan apel yang mahal atau pear yang mahal, tetapi Anda bisa makan pisang atau jambu atau apa yang lokal. Ya. Atau jadi itu perlu diingat, oke. Dan mungkin Anda perlu untuk mengadakan pengurangan biaya, yaitu misalnya dengan bercocok tanam. Walaupun Anda tidak punya rumah yang punya tanah yang luas, Anda bisa gunakan hidroponik, ya, atau pakai pot. Ya, kami bertanam juga di rumah pakai pot, ya. Kami tanam kangkung, ya. Kangkung sini mahal, jadi kita tanam di pot. Ya, jadi Anda pulang rumah masih ada sedikit artinya waktu, ya, dengan pot, ya, kemudian Anda artinya tanam kangkung, ya. Kemudian Anda bebas beli kangkung. Ya, kan orang Indonesia selalu suka makan kangkung. Kami pun suka sekali makan kangkung, ya. Jadi kalau Anda punya tanaman kangkung, maka Anda tidak perlu lagi beli kangkung. Itu kan mengurangi biaya, oke. Jadi mungkin daun bawang, oke, cabai, dan sebagainya, cengkeh dan sebagainya, Anda bisa tanam sendiri, mengurangi pengeluaran biaya. Kemudian bagaimanapun income Anda yang kecil, ya, Anda harus selalu ingat menyisihkan untuk Tuhan, untuk persembahan. Kemudian ada tabungan juga, walaupun kecil Anda perlu untuk menabung, oke. Dan biarlah yang lain, kebutuhan rumah tangga yang lain yang dikurangi, ya. Dan kita percaya dengan berhati-hati dan mengutamakan Tuhan, maka berkat itu dapat lebih baik. Dan kalau Anda bisa teliti di dalam pengeluaran Anda, maka Anda pun akan teliti dalam pekerjaan Anda, dan Anda bisa dapatkan kepercayaan yang lebih tinggi daripada bos Anda, sehingga dengan berjalannya waktu, maka tanggung jawab Anda makin besar, kemudian Anda pun bisa dapatkan income yang lebih besar. Ya, tetapi saya lihat di sini bahwa saya sudah nggak tahu harus bagaimana lagi untuk cari uang. Ini harus didiskusikan kepada istri. Jadi open communication, lagi-lagi yang paling utama di dalam kehidupan berkeluarga itu adalah mempunyai komunikasi yang terbuka. Jadi supaya bisa diatasi persoalan ini. Kalau tidak terbuka, rasanya terpendam sendiri. Jadi istri tidak tahu mengenai keadaan keuangan Anda pun jadi tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan solusi untuk pengeluaran yang bertubi-tubi ini. Kemudian salah satu yang didiskusikan adalah kemungkinan menambah income. Yeah. Oke, baik, istri di rumah, apakah istri bisa juga membuat kue?
Kue Ya. bisa jual Nah, kue. Kemudian anak Anda umur berapa? Ya, kalau misalnya umur misalnya 8-9 tahun saja ya sudah bisa untuk menjual kue kepada tetangga misalnya, atau di depan rumah misalnya ini Taruh bangku taruh atau apa. bangku ya. Itu penambahan income dan juga mendidik anak untuk bekerja. Nah sekarang kami punya anak cucu 7 tahun dan 9 tahun ya. Apa yang kita sedang bicarakan sekarang ya, apa yang cucu kami bicarakan Baru minggu lalu. Kami mau fundraising, Fundraising. yaitu mencari dana ya untuk kita punya gereja ya, yaitu dengan jalan menjual minuman Bikin dan lemonade. dan sebagainya. Ini umur 7 tahun dan 9 tahun kami punya cucu ya. Dan bahkan mereka ambil dari pantry itu makanan, oh ini akan kita jual, ini kita jual dan sebagainya. Jadi mamanya anak kami pulang bilang, ini buat apa ini kok taruh banyak di pantry? Oh mami, kita mau planning untuk mau jual barang supaya kita bisa memberikan donasi, fundraising untuk gereja. mau bangun gereja. Jadi anak-anak bisa dilakukan, anak-anak diikut sertakan kalau ada open communication, ada komunikasi terbuka dengan keluarga. Jadi penambahan income, oke. Dan kalau misalnya anak Anda ya diajar untuk menjajakan makanan misalnya ke tetangga, jangan anggap itu satu pekerjaan yang hina. Ya. Saya juga biasa jual kue ya waktu masih muda, oke. Dan itu pengalaman jual kue menyebabkan lebih mudah saya waktu saya jual buku waktu di SMA ataupun perguruan tinggi, dan itu menolong pekerjaan saya untuk tidak segan berhadapan dengan orang lain, tidak takut untuk menghadap gubernur, tidak takut. Kenapa? Sudah biasa, oke. Nah, ataupun juga menghadap presiden dan sebagainya. Kembali, itu bekerja adalah satu pendidikan, ya, satu training. Jadi tidak usah segan didik anak Anda untuk bekerja, untuk menyampaikan, artinya mendukung kebutuhan keluarga. Jadi Anda boleh berkatakan terus terang kepada mereka, beginilah income daripada Dedi ini sekian ya, dan kemudian ini kebutuhan kita perlu tambahan income, oke. Bagaimana menambah income? Oke, siapa yang bisa tanam kangkung ya, kemudian siapa yang bisa membuat kegiatan ini dan sebagainya, atau jual kue dan sebagainya. Biarlah itu menjadi proyek keluarga. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya yang ini cukup jelas dan detail ya. Mudah-mudahan boleh bermanfaat bagi yang bertanya ya. Mungkin pertanyaan berikut ini ada sambungannya dengan pertanyaan tadi Pendeta dan Ibu. Pertanyaan sebagai berikut, bagaimana cara mengelola pemakaian kartu kredit yang benar supaya tidak terjerat hutang? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Yang paling benar adalah kalau Anda tidak pakai atau pakai kredit card. Kalau pakai kredit card, maka Anda harus bayar pada akhir bulan. Ya. Jadi waktu tagihan itu datang, bayar full. Anda bayar full. Jangan bayar yang minimum. Yang kalau bayar minimum dia punya bunga makin besar. Iya. Jadi itulah cara yang benar, yaitu sebab memang kan kita tidak terlalu rasa nyaman untuk bawa uang yang banyak, untuk belanja, ya. Jadi kalau dulu kan bawa dompet yang tebel-tebel, ya, kemudian semua kita bayar cash, ya. Kadang-kadang kita tidak merasa nyaman. Jadi selama itu kredit card tidak ada fee-nya, kemudian kredit card itu bisa dibayar bisa setiap bulan dibayar. Kita punya uang cukup untuk membayar full, ya, maka itu adalah yang baik. Nah, ada banyak kredit card yang bukannya Anda bayar fee tetapi justru Anda dapatkan rebate, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pergi ke Costco, gunakan itu adanya Citibank punya card, ya, kita dapatkan rebate pada akhir tahun, kita dapatkan cek untuk bayar, ya.
Kemudian ada credit card di mana kalau kita Dapat points untuk hotel. Untuk hotel, ya. Kami ada credit card untuk Marriott. Jadi kami bisa selalu pergi ke hotel Marriott dengan gratis. Ya, karena pakai points. Sebab pakai points. Ya, Ya. itu menolong. Jadi tujuan credit card untuk menambah income, bukan untuk menjadi beban bagi kita. Ya. Ya. Ada credit card yang untuk travel, jadi untuk naik kapal terbang. Dapat Jadi, mileage. Jadi kita bisa pergi ya, seperti terbang kemana-mana kita mau, bisa dapat mileage, itu bisa mengurangi pengeluaran kita. Ya. Jadi itu adalah pemakaian credit card yang mempunyai planning untuk menghemat. Jadi cobalah Anda ini pakai credit card yang Anda bisa mendapat points. Points atau dapatkan rebate, ya. Ya. Saya ambil contoh misalnya ada 1,5%, ya, 1,5. Jadi setiap $1 dipakai, kita dapatkan sekian dia punya points atau nilainya itu, ya, yang menyebabkan kita pada akhir tahun bisa dapatkan income dan sebagainya. Atau 1,5 miles untuk setiap $1 itu adalah Untuk penerbangan. Penerbangan. Flight. Ya. Jadi dan ada yang berkurang 5% untuk kalau misalnya dipakai untuk belanja di restoran ataupun juga di pom bensin, ya. Jadi harga bensin yang kita beli jadi lebih murah oleh sebab kita pakai kredit card itu. Iya. Ya. Jadi ambillah kredit card yang bisa menguntungkan Anda, Iya. ya. Dan Anda harus bayar Setiap kali tagihan. datang. Full. Ya. Ya, Baru jangan itu bijaksana. Ya. Kalau Anda hanya bayar minimum, itu jadi beban untuk Beban. Anda. Sampai bisa jadi bangkrut. Ya, kami ada juga satu teman, ya, dia begitu pakai kredit card terus, tapi bayar minimum sampai rasanya terjerat, nggak bisa lagi bayar karena makin hari makin bertambah. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk menutupi tagihan kredit card setiap bulan dengan bayar full, itu oke. Tapi kalau enggak, hati-hati. Ada yang sampai mau cerai, Ya, oleh sebab istrinya terus-terusan pakai kredit card. Dia tidak juga suka masak, ya. Jadi dia Makan selalu ke restoran. restoran terus. Wah, kasihan sekali. Ya. bahaya. Ya, mudah-mudahan ini menolong yang menanya. Baik, terima kasih untuk nasihatnya Pendeta dan Ibu. Ya, supaya kita istilahnya pintar mengelola, ya, pemakaian kartu kredit kita. Pertanyaan berikutnya, kami suami istri bekerja, namun income kami tidak dikelola menjadi satu. Apa itu baik, Pendeta dan Ibu? Silakan. Tadi sempat disinggung kayaknya. Mungkin saja, ya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Ya, maksudnya kebaikannya adalah bagaimana, yaitu masing-masing jadi bebas mengeluarkan sesuai dengan dia punya rencana. Oke. Ada baiknya, tetapi ada keburukannya. Keburukannya, ya, yang baik itu ya bisa terjadi baik kalau masing-masing mempunyai setuju untuk mengetahui siapa yang bayar siapa, ya. Apa yang dibayar? Apa yang dibayar? Untuk makan misalnya, ya, untuk makan, ya, Istri bayar. istri yang bayar misalnya. Untuk rumah Suami yang bayar misalnya. Untuk bensin siapa yang bayar? Artinya itu memerlukan lebih banyak waktu, ada lebih banyak planning, lebih enak kalau disatukan. Ya. Kami berapa tahun kita kawinnya? 44 tahun. Sudah 44 tahun. Kemudian kami tidak pernah punya account yang berbeda. Berpisah. Ya, Berpisah. joint account. Gaji Catherine selalu lebih tinggi dari saya. Oke, ya. Tetapi ya kami sama-sama, oke, kemudian kami buat anggaran, jadi ini bayar untuk ini kemudian untuk Tuhan, untuk persembahan dan sebagainya, untuk makanan dan sebagainya. Kita tidak pernah pikir-pikir lagi, oh itu kamu yang bayar ya, ini kamu yang bayar ya. Ini kami. Ya, jadi kita, ini milik kita bersama-sama. Jadi untuk masa depan bersama-sama. Jadi ada indikasi-indikasi kalau misalnya
yang terpisah seperti kurang percaya satu sama lain ya. Jadi rasa kesatuannya itu berkurang. Kan Alkitab mengatakan bahwa menjadi satu daging itu juga termasuk dalam satu pemikiran, satu perencanaan dan sebagainya. Dan kami merasa bahwa yang terbaik adalah satu account. Joint account. Ya. Oke, baik Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, Pak Pendeta, bagaimana dengan anak yang sudah berumah tangga? Apakah kondisi orang tua yang tidak punya penghasilan menjadi tanggung jawab anak? Terima kasih. Silakan Pendeta, Ibu dan Ibu Pendeta. Anak yang sudah berumah tangga, ya. Kondisi orang tua yang tidak punya penghasilan menjadi tanggung jawab anak. Terima kasih. Oke. Ya, saya rasa orang yang paling dekat dengan orang tua adalah anaknya sendiri, ya. Dan orang tua, anak harus ingat bahwa dulu itu dibesarkan oleh orang tua. Orang tua kalau misalnya sampai kepada masa tua tidak ada penghasilan, jadi artinya orang tua sudah bekerja dengan sangat keras, ya. Pada masa muda dan sebagainya. Dan kalau sudah diajak tua, apakah Anda mau membiarkan dia untuk hidup tanpa ada penghasilan? Ya, misalnya tidak ada pensiun dan sebagainya. Itu sudah merupakan tanggung jawab daripada anak. Orang yang paling dekat dengan orang tua adalah anak. Anak harus selalu bersedia untuk membantu kepada orang tua. Tetapi orang tua jangan hanya mengharapkan bantuan dari anak, ya. Kami tidak pernah mengharapkan bantuan dari anak. Ya. Jadi orang tua bagaimana walaupun tua, ya, paling sedikit ada penghasilan yang bisa didapat. Misalnya, ya, saya sebutkan tadi mengenai masalah bertanam. Bertanam walaupun misalnya tinggal di tempat yang sederhana, bisa bertanam secara kecil-kecilan. Ya. Nah, ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk coba memberikan, ya, income tambahan sehingga kebutuhan yang dibantu oleh anak itu akan lebih berkurang. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, kadang kita membeli barang yang tidak kita rencanakan, bahkan tidak dibutuhkan, hanya karena terjerat marketing di luar sana. Apa ada strategi pendeta untuk menghindari orang-orang yang berusaha menjual kepada kita? Wah, ini banyak ini terjadi. Silakan Pendeta dan Ibu. Strateginya pertama Anda harus berdoa. Ya. Yang kedua, ya, membeli sesuai dengan rencana. Ya. Tanpa rencana, ya, Anda langsung boleh berkata no. Yeah. Ketiga, hindarkan advertensi yang diberikan oleh televisi. Marketing. Jadi Anda bisa berkurang dari godaan. Ya. Yang ketiga, keempat, kalau Anda belanja, ya, Anda pakai sudah list. Daftar apa yang Anda harus beli. Ya. Di luar ini, tutup mata. Ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada dalam daftar, jangan beli. Tidak beli, bagaimanapun hebatnya marketing strategi ataupun marketing dari orang tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini jawabannya tegas dan lugas, ya. Kalau nggak ada di list, jangan tergoda. Bagus juga ya. Kita harus belajar gitu ya. Oke. Baik, pertanyaan berikut. Saya suka untuk hidup sederhana, Pendeta. Malahan saya sering ingin tidak menggunakan medsos atau media sosial untuk menghindari rasa iri melihat teman-teman yang suka jalan-jalan pakai barang-barang branded. Tapi kenapa ya? Rasanya susah sekali untuk meninggalkan itu semua. Saya lebih milih ikut mereka daripada saya tidak punya teman. Ini pasti anak muda ini kayaknya. Silakan, Pendeta. Ya, teman adalah sangat penting. Iya. Social life adalah salah satu kebutuhan manusia. Oke. Sebab manusia adalah social being, makhluk sosial. Ya. Jadi kita perlu teman.
Tetapi punya teman itu bukan berarti bahwa kita harus selalu Menyaingi satu sama lain. satu sama lain. Ya. Anda bisa tetap mempunyai teman walaupun Anda tetap mempunyai kesederhanaan. Ya. Jadi kami punya ya teman-teman, misalnya hari Minggu depan ada Bible study ya dari ya berbagai macam gereja, anggota gereja yang datang dari latar belakang yang berbeda. Tetapi kita tidak perlu harus merasa bersaing dengan mereka. Kita bawa makanan ya, potluck artinya Bible study, kita makan sama-sama ya. Dan kalau misalnya seorang mempunyai mobil yang lebih bagus daripada yang lain, kita tidak perlu harus mengadakan satu perasaan saing bahwa saya itu lebih tinggi daripada mereka. Kalau kita selalu ingat bahwa kita ini semua sama di hadapan Tuhan, kaya, miskin, tua, muda, pakai baju branded atau enggak, branded ataupun biasa, itu tetap sama di hadapan Tuhan ya. Maka kita tidak perlu menyaingi satu sama lain. Jadi dengan bagaimana caranya supaya tidak tidak terpengaruh, caranya adalah Anda tetap dekat dengan Tuhan ya, dan Anda akan menyadari dan mempunyai prioritas di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi memiliki akan kendaraan ataupun barang tertentu dan sebagainya bukan supaya memberikan impresi kepada orang lain bahwa Anda itu lebih hebat, tetapi untuk supaya kita beli itu adalah oleh sebab kebutuhan. Jadi kebutuhan. Jadi kalau seandainya ini Anda punya prinsip, maka Anda tidak akan terpengaruh ya dengan orang lain, dan Anda bisa tetap teman. Anda merendahkan diri ya, itu lebih baik daripada Anda akan mempunyai lebih banyak teman daripada Anda menyombongkan diri bahwa Anda lebih hebat dari orang lain ya. Jadi kerendahan hati, kelemah lembutan menyebabkan Anda dapatkan lebih banyak teman. Ya. Baik, terima kasih banyak, jawaban yang sangat baik ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana meyakinkan orang lain tentang kedermawanan bisa membuat kita lebih bahagia, sedangkan mereka belum pernah mengalami hal tersebut? Karena mereka biasanya berpikir secara logika. Yang mereka tahu itu kalau kita memberi, kalau kita memberi, kita berkurang. Terima kasih sebelumnya. Silakan Pendeta Nail. Kita lihat aja itu widow Zarephath itu bagaimana memberi makanan kepada dia, sudah nggak ada makanannya lagi dikasih, tetap dia beri. Tuhan tetap memberkati. Kita tidak bisa menyaingi Tuhan dalam hal soal memberi. Oke. Ini meyakinkan. Apakah perlu contoh? Contoh Alkitab. Contoh Alkitab banyak yang diberikan tadi, ya. Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin salah satu yang bisa disebutkan adalah John D. Rockefeller. John D. Rockefeller adalah seorang yang luar biasa sekali. Dia punya peningkatan ekonomi dalam waktu umur lajang, artinya masih kecil, dia sudah mulai jual surat kabar. Kemudian dia sudah sisihkan persepuluhan untuk Tuhan. Makin meningkat, akhirnya dalam waktu 33 tahun dia mempunyai mendapatkan $1 juta yang pertama. Umur 43 tahun adalah bilioner satu-satunya di dunia pada waktu itu ya. Kenapa? Investasi minyak dan sebagainya. Kemudian dia sakit ya. Dalam keadaan sakit dikatakan bahwa semua rambutnya sudah rontok, dia ulcer, hanya yang dia makan hanyalah susu dan crackers ya, biskuit ya. Waktu itu dia pikir, wah dia akan mati ya, tidak akan bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Kemudian dia dapatkan satu penemuan. Apa penemuannya? Kalau saya mati, nggak ada saya bawa uang apa tidak ada $1 pun yang saya bawa mati. Kalau begitu, apa yang saya harus buat? Saya harus gunakan untuk kemanusiaan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, dia buat foundation. Besok harinya membuat Rockefeller Foundation. Ya, yayasan khusus Rockefeller. Dia gunakan uangnya untuk membangun rumah sakit, untuk penelitian dan sebagainya. Dan sementara dia buat ini semua, apa yang terjadi? Kesehatannya lebih bagus. Dia mati umur 96 tahun ya.
Padahal tadinya dipikir bahwa dia tidak akan merayakan ulang tahun yang ke-54. Kemudian banyak yang mendapatkan berkat. Saudara-saudara sekalian, Anda yang bertanya ini bisa lihat ya satu pembahasan kita tentang keuntungan dalam memberi. Ya. Keuntungan memberi itu berguna untuk orang lain dan juga berguna untuk kita. Ya. Kita lebih sehat. Kami senang sekali, kami bangun panti asuhan, ya, hampir lebih dari 70 orang yang tamat dari perguruan tinggi dari universitas kita, ya, yang asalnya dari panti asuhan kita, ya, yang tadinya sama sekali tidak ada harapan. Tidak ada harapan, sekarang jadi pendeta. 9 diantaranya adalah pendeta, ya. Kemudian ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi IT, artinya di universitas, di UNAI, ada yang accountant dan sebagainya, perawat. Jadi itu melihat kepada sukses itu senang, bahagia, ya, itu tidak bisa dibayar oleh uang, ya. Tapi saat yang sama, ya, Tuhan tetap memberkati, ya, sehingga dana itu selalu ada. Jadi dengan demikian, ya, jangan ditinjau dari segi duniawi, ya, tetapi ditinjau dari segi surgawi. Kita hidup itu untuk menjadi apa? Berkat kepada orang lain. Menjadi berkat. Ingat itu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saya memang suka sekali akan kisah dari John D. Rockefeller itu sangat inspiratif banget ya buat kita. Baik Pendeta dan Ibu Pendeta, waktu kita sudah habis ya, walaupun ini pembahasan sangat menarik. Silakan Pendeta Kuntara untuk closing statement. Jadi kembali masalah keuangan ini adalah satu hal yang gampang-gampang susah, ya, sering juga rumit oleh sebab dana kita terbatas dan kebutuhan itu banyak. Itulah sebabnya kita harus banyak berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita di dalam merencanakan keuangan kita. Kemudian kita harus ingat prioritas, ya. Kemudian harus ada persetujuan di dalam pengeluaran kita, kesepakatan, ya. Anggaran itu harus selalu dicatat dengan baik. Kemudian usahakanlah kalau boleh satu rekening, ya, walaupun suami istri bekerja. Kemudian investasi, memikirkan adanya dana untuk masa darurat, ataupun juga perlunya investasikan apa yang ada. Tabungan itu diinvestasikan, jangan hanya simpan di rumah, ya, tetapi diinvestasikan, tetapi dalam investasi yang lebih safe, oke? Jangan yang risiko tinggi, ya. Hindarkan hutang, ya. Kalau belanja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perlu mencari tambahan income walaupun kecil, walaupun hanya tanam kangkung, tanam bawang atau makan daun bawang. Kita jadi tidak perlu lagi untuk apa? Tidak perlu untuk belanja hal-hal tersebut. Kemudian evaluasi keuangan secara rutin, ya. Maka itu yang menyebabkan maka Anda punya keuangan akan baik. Dan ingatlah, pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan, ya. Jadi kita harus belanja, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Ya, kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan masih memberikan nafas kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan ini seminar bagaimana caranya untuk hidup sesuai dengan kemampuan kami. Kami sudah mendengarkan tips-tips berdasarkan Alkitab. Biarlah kami tetap senantiasa bergantung pada Tuhan, sehingga kami dapat merencanakan keuangan kami secara satu keluarga, sehingga kami dapat menghidupkan suatu kehidupan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Sampai ketemu lagi Senin depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati, ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Bye. Baik, saat ini kami kembalikan ke studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandahe. Kami persilahkan Dian. Terima kasih keluarga Bapak dan Ibu Leo Sumangpau Sitorus yang telah memandu acara ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya, ya.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf untuk materi dan nasihat yang saya yakin bukan hanya penting bagi suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, atau melalui akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia. Anda bisa menyaksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store dari gadget Anda. Sahabat doa Hope Channel juga selalu terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, dan pertanyaan apa dan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Nah, saya mau mengingatkan juga dan mengajak seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia untuk memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Hope Channel Indonesia yang ke-11 tahun, live dari studio Hope Channel pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022. Untuk lebih memeriahkan lagi, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada talent, narasumber, dan seluruh pemirsa setia Hope Channel, mari ikuti vote narasumber favorit Anda, program pembelajaran Alkitab dan program umum apa yang Anda sukai, dan juga host pilihan Anda melalui link yang tertera pada layar kaca Anda. Dan sahabat Hope Channel juga dapat mengikuti lomba, yaitu membuat video renungan singkat Itu Keren, cover lagu Sion, dan lomba membuat video ayat Alkitab. Dan video yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang spesial di hari ulang tahun ke-11 tahun Hope Channel Indonesia, satu tujuan, satu harapan. Jadi jangan ketinggalan untuk mengikuti semua program dalam memeriahkan acara ulang tahun Hope Channel. Akhir kata, saya Dian Pangendaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.